Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori inti ganda. Teori konsentris dan sektoral mendapat kritikan yang dikemukakan oleh Chauncey Harris dan Edward L. Allman pada tahun 1945. Mereka berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sesederhana seperti teori-teori sebelumnya. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Harris dan Ullman juga berpendapat bahwa perkembangan kota juga melihat kepada situs kota dan sejarahnya, sehingga tidak ada urutan yang teratur. Kalian bisa perhatikan ini adalah teori inti ganda, di mana urutan-urutannya itu tidak teratur, seperti teori konsentris dan sektoral. Kenyataan yang kompleks ini disebabkan karena dalam sebuah kota yang berkembang akan tumbuh inti-inti kota yang baru yang sesuai dengan kegunaan sebuah lahan. Misalnya, adanya pabrik, universitas, bandara, dan sebagainya. Nah, inti-inti kota tersebut akan menciptakan suatu pola yang berbeda-beda karena kita tentunya akan tahu bahwa sebuah tempat yang dibuka, misalnya pabrik, maka di sekitarnya akan tumbuh pemukiman atau kos-kosan, perdagangan kecil, dan sebagian yang tentunya semua ini akan ikut mempengaruhi struktur ruang kota. Biasanya faktor keuntungan dari segi ekonomilah yang melatar belakangi munculnya inti-inti kota ini. Asumsi teori inti ganda. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beberapa inti atau CBD dalam teori inti ganda yang pertama adalah perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri. Yang kedua, aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi, sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perekonomian. Dan yang ketiga adalah aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda, menyebabkan adanya pemisahan zona untuk tempat tinggal. Kalian bisa perhatikan di kedua gambar ini adalah ilustrasi perkembangan kota berdasarkan teori inti ganda. Ini secara umum terbagi atas 9. Yang pertama adalah Central Business District. Yang kedua, Wholesale Like Manufacturing. Yang ketiga, Low Class Residential. Yang keempat, Medium Class Residential. Yang kelima, High Class Residential. Yang keenam, Heavy Manufacturing. Yang ketujuh, Outlying Business District. Yang kedelapan, Residential Suburb. Dan yang kesembilan adalah Industrial Suburb. Ini bisa kalian lihat di nomor-nomor di gambar yang di bawah ini. 1, 2, 3, 4, sampai 9. Perkembangan kota berdasarkan teori inti ganda seperti ini. Susunan ruang kota teori inti ganda. Di gambar sebelumnya kita sudah lihat susunannya terbagi atas 9. Yang pertama adalah zona 1, pusat kota atau CBD. Yang kedua, zona 2, daerah grosir dan manufaktur, digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Yang ketiga, zona 3, permukiman kelas rendah, digunakan untuk kawasan murbawisma. Yang keempat, zona 4, permukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan madyawisma. Yang kelima adalah zona 5, permukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan adiwisma. Zona 6, daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Yang ketujuh adalah zona 7, daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggiran kota. Yang kedelapan adalah zona 8, permukiman suburban, merupakan kawasan madyawisma dan adiwisma. Dan yang terakhir adalah zona 9, daerah industri suburban, merupakan kawasan industri. Ini adalah susunan ruang kota teori inti ganda. Kalian bisa perhatikan di nomor 1 ini adalah
Central Business District atau inti kota. Kemudian di nomor 2 ini yang berwarna ungu adalah wholesale dan light manufacturing. Kemudian di nomor 5 ada high class residential yang di sini yang berwarna ungu di pinggir sini. Yang berwarna orange ini atau merah ini adalah heavy manufacturing atau industri berat. Kemudian yang nomor 8 ini yang agak hijau tua ini adalah residential suburb atau perumahan suburban. Kemudian yang terakhir adalah industrial suburb atau industri suburban. Kalian bisa lihat di nomor 9 yang kecil ini adalah lokasi industrial suburb. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.